Pemirsa, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono merespon adanya isu Mahkamah Konstitusi akan memutuskan pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup. SBY mempertanyakan ada tidaknya kegentingan dan kedaruratan sehingga sistem pemilu diganti. Kita akan membahas lebih lanjut bersama dengan Andi Malarangeng, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Ray Rangkuti, pengamat politik, dan Sururudin, kuasa hukum pemohon. Selamat malam Bang Andi, Bang Ray, dan juga Mas Sururudin. Selamat malam. Baik, salam sehat selalu. Oke, sebelum kita mulai perbincangan, kita simak dulu cuitan Pak SBY di akun Twitternya berikut ini. Ada beberapa poin penting yang dapat kita highlight. Yang pertama adalah ada tidaknya kegentingan dan kedaruratan yang memaksa sehingga sistem pemilu diganti ketika proses pemilu sudah dimulai. Kemudian poin kedua yang disampaikan oleh Pak SBY adalah benarkah sistem pemilu terbuka ini bertentangan dengan konstitusi. Poin ketiga terkait dengan penetapan undang-undang sistem pemilu berada di tangan Presiden dan DPR, bukan di tangan MK. Saya akan langsung kalau begitu ke Bang Andi. Bang Andi, mengapa sebetulnya Pak SBY tergerak untuk merespon sampai dengan mengatakan potensi chaos politik? Memang chaos politik yang dimaksud Pak SBY itu seperti apa? Pertama, sebenarnya Pak SBY itu tidak lagi terlibat langsung dalam politik sehari-hari. Beliau lebih banyak melukis dan kemudian juga membina bola voli Lavani, tim bola voli Lavani. Tetapi jika ada hal-hal yang penting bagi bangsa dan negara, nampaknya beliau merasa bahwa perlu untuk memberikan pendapatnya, terutama jika mudah-mudahan kalau pendapatnya itu bisa mendapatkan respons yang baik, sehingga kemudian situasi menjadi lebih baik. Dalam hal ini keputusan adanya informasi dari Bung Denny bahwa ada informasi keputusan sudah diambil oleh Mahkamah Konstitusi dan tampaknya akan menuju ke arah proporsional tertutup. Ini yang kemudian direspons oleh beliau dan mengatakan bahwa apakah ada kegentingan memaksa sekarang ini mengubah sistem pemilu. Yang kemudian juga apakah dalam situasi ketika proses pemilu ini sudah berjalan, caleg-caleg sudah didaftarkan ke KPU, di tengah jalan kemudian mau diganti sistemnya, ini akan menimbulkan chaos politik. Yang kemudian yang ketiga juga, apakah ada sebenarnya urusan konstitusionalitas dari sebuah sistem pemilu? Mau pakai sistem pemilu tertutup atau terbuka, itu tidak ada hubungannya dengan konstitusionalitas. Jadi tunjukkan, kata Pak SBY, tunjukkan di mana tidak konstitusionalnya sistem proporsional terbuka. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan beliau dan ya salah satu saran beliau mestinya adalah ini adalah open legal policy. Mari kita biarkanlah dulu ini sistem pemilu ini berjalan sampai pemilu 2004 nanti. Setelah itu, setelah pemilu 2004, mari kita duduk bersama komponen-komponen bangsa untuk mencari mana yang terbaik, sistem pemilu mana yang terbaik bagi bangsa ini. Dan itu bukan peran dari Mahkamah Konstitusi. Bang Andi, jadi poinnya apa yang dimaksud chaos politik yang dimaksud oleh Pak SBY ini seperti apa sebetulnya? Begini, kalau pemilihan perubahan dari sistem pemilu proporsional tertutup ke proporsional terbuka, semua orang senang. Semua orang senang. Kenapa? Tiba-tiba rakyat mendapatkan kedaulatan untuk memilih wakil-wakil rakyatnya sendiri. Yang mana yang mau didukungnya. Juga kemudian juga para caleg yang mendaftar juga pasti senang. Kenapa? Walaupun mereka ditempatkan di nomor sepatu, nomor buncit pun, mereka bisa punya peluang untuk menang. Tapi kalau perubahan dari sistem proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup, ini yang bermasalah. Karena tiba-tiba apa? Satu, rakyat dirampas haknya untuk memilih wakil-wakil rakyat yang ingin didukungnya. Itu satu. Konstitusi mengatakan ini negara ini adalah kedaulatan rakyat. Yang kedua, para caleg yang sekarang ini sudah mendaftar, sekarang ini dengan sistem proporsional terbuka, mereka dengan sukarela, oke nggak apa-apa, saya nomor 2, saya nomor 3, atau bahkan saya nomor buncit. Kenapa? Yang penting dia didukung rakyat, dia bisa menjadi wakil rakyat nantinya. Sekarang dengan sistem pemilu tiba-tiba diubah menjadi proporsional tertutup, apa yang terjadi? Semua mau berebut nomor 1. Ngapain menjadi nomor 2, nomor 3? Itu karena nggak bakal terpilih. Yang akan terpilih kalau nomor 1. Itu karena itu kedaulatan menjadi kedaulatan di tangan partai, itu yang menjadi persoalan.
hak rakyat dirampas begitu ya. Saya ingin ke Mas Sururudin. Mas Sururudin, apakah menyadari permohonan ini jika dikabulkan oleh MK, maka akan menimbulkan konsekuensi tidak baik hingga potensi chaos politik yang dicuitkan oleh Pak SBY? Ya, untuk menjawab pertanyaan itu, saya ingin menjelaskan bahwa permohonan kami adalah fokus terhadap konstitusionalitas dari sistem pemilihan umum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat 3, di mana peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah partai politik. Hal ini membedakan dengan sistem pemilihan Dewan Perwakilan Daerah. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh mantan Presiden kita, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, tidak ada hubungannya dengan permasalahan antara chaos politik atau permasalahan politik. Menurut kami selaku pemohon, ini murni adalah masalah konstitusionalitas dari pemilihan umum yang dilaksanakan oleh kita. Oleh karena itu, tidak ada chaos politik ataupun permasalahan politik yang akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Walaupun diputuskan sekarang, hal ini berbeda dengan tahun 2008, di mana justru itu lebih mendekat dengan waktu pemilihan umum. Pemilihan perubahan dari sistem pemilihan dari proporsional tertutup menjadi terbuka pada tahun 2008 itu terjadi tanggal 23 Desember tahun 2008, sementara pemilu itu tahun 2009 bulan April tanggal 9. Justru itu 3 bulan sebelum pencoblosan. Kalau diputuskan sekarang ini masih sekitar kurang lebih 10 bulan, jadi masih cukup waktu untuk KPU ataupun masyarakat, para calon anggota legislatif untuk mempersiapkan diri. Oleh karena itu, partai politik justru makin dimudahkan dengan sistem proporsional tertutup yang akan dilaksanakan sekarang. Dan masyarakat sebagai pemilih juga akan dimudahkan. Negara sebagai penyelenggara lewat Komisi Pemilihan Umum justru lebih dimudahkan juga dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Tidak ada masalah chaos politik karena ini justru memudahkan dari seluruh pihak, baik penyelenggara, peserta maupun memudahkan, itu merampas hak rakyat. Tidak ada merampas hak rakyat. Hak rakyat tidak ada bedanya dengan pelaksanaan pemilu. Dulu pada saat pemilu 99 tahun kalau tidak bisa lagi memilih, itu juga tidak ada permasalahan perampasan hak rakyat. Ini Karena itu sebentar kita beri kesempatan Bang Andi menanggapi, silakan Bang Andi. Fungsi adalah konstitusionalitas dari sistem pemilihan umum diatur oleh Undang-Undang Dasar. Tidak ada hubungannya dengan konstitusionalitas sistem pemilu terbuka itu. Kalau pasal itu mengatakan bahwa pemilihan umum itu diikuti oleh partai politik, tapi tidak menentukan mana sistem pemilu yang akan dipakai. Partai politik kemudian bisa di semua negara peserta pemilu adalah partai politik, dan kemudian partai politik menyusun calon-calon legislatif untuk ditawarkan kepada masyarakat, kepada rakyat pemilih. Dan rakyat pemilih, diatur bagaimana rakyat pemilih memilih wakil-wakilnya itu. Itulah ada sistem distrik, ada sistem pemilu proporsional, ada sistem pemilu campuran. Tidak ada hubungannya dengan konstitusionalitas. Rakyat dalam sistem pemilu proporsional terbuka, rakyat boleh memilih wakil-wakil rakyat, calon wakil rakyat yang ingin dipilihnya, bukan hanya sekedar tanda gambar partai. Jadi begini, dari jawaban dari Pak Andi, ini urusannya hak rakyat yang telah dibedakan, Pak, antara pasal 22E ayat 3 Baik, Bang Andi, dan pasal sebentar 22E kita dengarkan Mas Sururudin. Di mana untuk calon perseorangan masyarakat diberikan hak, yaitu untuk memilih calon secara perseorangan, yaitu melalui sistem Dewan Perwakilan Daerah, karena orang itu langsung bahwa orang itu mewakili daerahnya, makanya rakyat itu kenal. Sementara untuk pemilihan umum, pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan DPRD, itu perwakilannya adalah partai politik. Ini kan jelas, Pak, dibedakan. Di pasal semua 22 orang tahu kita Pak. bukan sistem bikameral murni. Peran DPD sangat kecil, apalagi dalam konteks legislasi. Justru semuanya adalah peran DPR. Jadi kalau untuk mewakili saya sebagai rakyat ingin memilih calon wakil rakyat, ingin memperjuangkan hak dan kepentingan saya di parlemen, tempatnya di DPR, bukan di DPD. Karena itu rakyat punya hak untuk memilih wakil-wakil rakyat dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Konstitusi bukan sistem pemilu. Jadi hak rakyat itu tidak ditambah dengan sistem proporsional tertutup atau tidak dikurangi dengan sistem proporsional terbuka. Jadi itu sama saja, Pak. Hak itu tidak berubah. Untuk ditawarkan kepada rakyat. Lalu kemudian rakyat boleh memilih dong wakil-wakil mana yang harus dipilihnya. Masa semua kedaulatan partai? Oh, kamu rakyat nggak usah lah pilih-pilih wakil rakyat itu. Kami aja partai yang memilih rakyat, calon-calon wakil rakyat itu. Kalian nggak tahu apa-apa, hanya partai yang tahu. Wah, begini modelnya.
Jadi ini kan Pak Andi kan menyebutkan pemaknaan perwakilan rakyat hanya bisa diwakili oleh sistem proporsional terbuka. Padahal rakyat itu sudah dikurangi Pak dengan sistem proporsional tertutup karena rakyat itu tetap memilih partai politik sebagai perwakilan mereka. Ini kan tidak ada bedanya dengan ada sekarang. Melompat dari pasal tentang partai politik peserta pemilu, Sebentar, Bang Andi. lalu menunjuk pada sistem proporsional, bahwa sistem proporsional terbuka tidak sesuai konstitusi, dan sistem proporsional tertutup yang tidak sesuai konstitusi. Padahal tahun 2008 Mahkamah Konstitusi sendiri yang menentukan yang menetapkan bahwa sistem proporsional terbuka tertutup 2008 sistem proporsional tertutup dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai tidak konstitusional. Kan itu keputusan Mahkamah Konstitusi sendiri. Bagaimana mungkin Mahkamah Konstitusi membuat keputusan yang bertentangan dengan keputusannya yang dulu? Jadi di tahun 2008 perubahan dari Mahkamah Konstitusi terhadap pasal yang diuji di permohonan nomor 2224 karena ada aturan yang saling kontradiktif di dalam ayat-ayat tersebut, sehingga Mahkamah Konstitusi menentukan mengenai bilangan pembagi pemilih untuk menentukan calon yang dipilih. Itu ini berbeda dengan perubahan yang kami ajukan sekarang, Pak. Gitu, tahun 2008 itu ada seorang caleg yang menuntut ke Mahkamah Konstitusi merasa hak konstitusinya dirampas. Kenapa? Karena dia nomor 3, nomor 4, nomor 5, tapi suaranya terbanyak. Oh, kok tidak bisa saya jadi anggota menjadi wakil rakyat? Maka kemudian Mahkamah Konstitusi mengatakan, oh, itu dilanggar hak konstitusionalnya. Maka kemudian sistem pemilu tertutup, proporsional tertutup, yang dia katakan hibrid dengan 30% itu, dianggap tidak konstitusional. Nah, sekarang kemudian Mahkamah Konstitusi mau membatalkan putusannya yang dulu. Argumentasinya apa? Apa dasarnya? Oke, Seperti kata Bang Andi, kita harus break dulu sejenak. Kita akan lanjutkan diskusinya usai jeda. Tidak konstitusional. Ya. Kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda. Apakah sebetulnya ketika memang sistem pemilu ini benar-benar dirubah di tengah proses pemilu yang sedang berlangsung untuk pemilu 2024, maka chaos politik benar-benar akan terjadi. Kita lanjutkan usai jeda, tetap bersama kami di Prime Time News. Kita lanjutkan perbincangan saya ke Bang Rey. Bang Rey, benarkah kalau sistem pemilu tiba-tiba dirubah di tengah jalan dalam proses pemilu 2024 ini benar-benar akan menimbulkan chaos politik? Chaos politik dalam pengertian internal sih mungkin sangat terjadi ya, karena saya ketemu dengan Pak Caleg lah sekarang ini yang menyatakan kepada saya akan mundur kalau kemudian sistemnya dirubah gitu ya, dari terbuka ke tertutup gitu. Apalagi kalau mereka di nomor 6, 7, 8 gitu, udah nggak ada bakal menang deh. Kalau kita lihat sepanjang yang kita ketahui di dalam hasil pemilu sejak 2004 sampai ke 2019 ya, maksimal partai politik itu hanya dapat 3 kursi per dapil. Itu udah maksimal banget. Hampir nggak ditemukan partai politik yang mendapatkan 4 kursi per dapil itu. Agak jarang lah kalau itu ada. Artinya apa gitu? Artinya caleg-caleg itu dengan sendirinya menyadari kans untuk menang di satu dapil itu hanya pada nomor urut 3. Nomor urut 4 di mana sebagainya itu hanya pendamping. Hanya untuk memenuhi persyaratan 100% ketersediaan caleg di dalam setiap dapil gitu. Karena itu ketika mereka mendengar ya, jauh sebelum mereka mendengar, umumnya selalu mengatakan kalau pada akhirnya kemudian sistem ini diubah dari terbuka ke tertutup, mereka akan mengatakan lebih baik mundur aja deh, karena itu buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang duit juga gitu. Gak ada gunanya juga mereka ikut gitu. Saya kira nanti akan ada semacam, kalau disebut chaos ya chaos, karena mungkin partai-partai politik yang lain yang caleg-calegnya mengundurkan diri, yang akan mencari caleg pengganti, dan itu akan kesulitan untuk mencari caleg penggantinya, karena ya dengan argumen yang sama kan, karena mereka merasa bahwa ngapain juga ikut, udah jelas nggak menang kok, udah jelas yang akan menang itu kalaupun partai politik menang, yaitu nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu. Nah oleh karena itulah, kalau disebut chaos, ya akan ada kechaosan dalam tingkat seperti itu. Tapi boleh jadi ini potensial, di mana nanti partai-partai politik meminta tambahan waktu agar ada proses pemenuhan keharusan 100% caleg-caleg mereka di dapil tertentu. Nah mungkin itu yang akan merembet nanti, karena dengan sendirinya ya ada jadwal pelaksanaan pemilu mungkin akan direview. Karena kalau tidak dilakukan, ya partai-partai dari mana calegnya,
Atau mau tidak mau kedaruratan akan muncul sehingga mungkin akan dikeluarkan perpu oleh presiden yang menyatakan bahwa dapil itu tidak harus dipenuhi 100% oleh partai politik caleg-calegnya gitu. Jadi itu dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kita akan mengundur jadwal pemilu sampai partai-partai politik mampu memenuhi kesertaan caleg mereka di dapil, atau yang kedua, presiden mengeluarkan perpu yang menyatakan bahwa pemenuhan itu tidak harus 100% gitu. Bagaimana dengan respon publik ketika memang itu akan dirubah, Mas Sri? Apakah memang ada kegamangan di tengah publik ketika sistem tiba-tiba diganti dan merasa hak rakyat ini dirampas? Yang agak bisa dibaca itu mungkin tingkat partisipasi akan menurun. Bahkan ketika pemilu, masyarakat kita cukup apatis ya terhadap partai politik gitu. Sekali oleh pemilu ini gitu. Nah, saya kira salah satu alasan mereka untuk datang ke TPS selain karena memang kebetulan kita memilih presiden secara langsung anggota legislatif, karena mereka masih diikat mungkin secara emosional dengan orang per orang yang ada di kertas suara yang merupakan caleg-caleg gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita pakai proporsional tertutup, apa kira-kira alasan mereka datang ke TPS kalau mereka nggak begitu percaya pada partai politik gitu? Hampir sulit itu dibayangkan. Dan itu nanti keluarga si caleg-caleg itu aja gitu. Keluarga caleg itu kalau ada 4 ya kali 2 kali 8 jadi per orang itu 2 orang akan jelas partisipasi akan turun, karena kalaupun kita bahkan ketika kita pakai daftar terbuka sekalipun tingkat partisipasi kita sebetulnya nggak begitu tinggi kalau untuk pileg ya. Nah, untungnya kita sekarang ini karena kita pakai pemilu. Jadi sehingga orang datang ke TPS itu karena alasan milih capres, tapi kalau di TPS surat suara untuk pilegnya ada, yang mereka langsung coblos juga untuk pileg itu. Kalau ini sekiranya dipisahkan, pasti itu bisa mencapai 50% di saat dimana publik begitu apatis ya para kinerja partai politik dan begitu tinggi tingkat kepercayaan publik politik itu. Dengan berbagai pertimbangan merasa kalau kita kembali ke proporsional daftar tertutup itu serta-merta menarik kita ke situasi tahun 60-an, 70-an, 80-an gitu. Yang ada itu publiknya dimobilisasi untuk datang ke TPS. Mobilisasi itu ada dua cara. Pertama, pakai duit, atau yang kedua pakai ancaman gitu. Seperti yang terjadi di zaman Orde Baru gitu. Nah, ada konsekuensi partisipasi publik yang menurun ketika memang sistem proporsional ini tiba-tiba dirubah di tengah jalan begitu ya. Nanti saya ingin minta komentar dari Bang Andi dan juga Mas Rurudin usai jeda. Tetap bersama kami di Prime Time News. Kita lanjutkan perbincangan. Tadi yang disampaikan oleh Bang Rey, salah satu konsekuensi jika sistem pemilu tiba-tiba dirubah di tengah jalan adalah menurunnya partisipasi publik. Dan saya ingin bertanya ke Bang Andi. Bang Andi, sebetulnya apa risiko terburuk yang disiapkan Demokrat menghadapi potensi putusan MK yang mengubah sistem pemilu di tengah jalan? Ya, ini tentu saja kalau orang bisa melakukan tuntutan ke Mahkamah Konstitusi, kami juga bisa menuntut lagi juga. Jadi tapi intinya kami akan terus melakukan perlawanan secara politik. Karena ini hak rakyat yang dirampas. Ini yang akan mundur kita ke arah zaman lagi model-model Orde Baru dan otoritarian semacam itu. Di mana kemudian kedaulatan partai yang mendominasi bukan lagi kedaulatan rakyat. Bayangkan hak rakyat untuk memilih wakil-wakil yang dirampas. Lalu kemudian nanti yang muncul adalah kader-kader jenggot. Akarnya ke atas, bukan ke bawah. Caleg-caleg tidak perlu lagi mencari suara rakyat. Tapi yang penting bagaimana caranya dapat nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Tergantung dari masing-masing partai di dapil itu kekuatannya satu kursi atau 2 kursi atau lebih. Tapi karena itu kemudian yang muncul adalah semua berusaha mencari caleg nomor 1. Dan kemudian mendekati pimpinan-pimpinan partai. Bukan lagi berusaha mendekati rakyat agar suara rakyat itu mendukungnya. Ini yang terjadi sebenarnya. Kemudian yang menjadi tapi menurut Anda, ya, mengapa sih sebetulnya masih saja ada pihak-pihak yang menginginkan penguatan parpol yang berpikir bahwa hanya perlu tahu partainya tanpa mengenal siapa wakil rakyatnya? Ya, karena ada partai memang yang kemudian menginginkan bahwa kekuasaan itu ada pada partai.
Dan kemudian partai ini yang menentukan semuanya, bahwa rakyat itu bodoh semuanya. Nggak perlulah buat rakyat itu memilih wakil-wakil rakyat. Biar partai yang menentukan semuanya. Ini yang penyakit dalam demokrasi kita. Ketika orang, partai tidak mempercayai rakyat bisa menentukan mana yang terbaik mewakili dia. Ini persoalannya sebenarnya. Oke, saya ingin ke Mas Sururudin. Mas Sururudin, dalam dalil permohonan sebetulnya sistem pemilu yang diajukan tertutup ini apakah berlaku di masa pemilu 2024 ini ataukah 2029 sebetulnya? Ya, permohonan kami ajukan di bulan November tahun 2022, artinya sekitar 7 bulan lalu. Jadi pada saat itu kami berinisiatif untuk menguji ini karena masih cukup waktu bagi KPU dan bagi pemerintah selaku penyelenggara untuk mengantisipasi adanya dikabulkannya permohonan kami. Dengan dasar itu, kami mempersiapkan diri untuk melakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi karena menurut kami ada hal-hal yang tidak sesuai dengan pasal-pasal konstitusi terhadap sistem pemilu yang berlaku saat ini. Menjawab tadi dari bantahan terhadap Pak Ray Rangkuti bahwa dengan adanya sistem proporsional terbuka ini justru partisipasi pemilih ini justru menurun. Hal ini terlihat dari tahun 99 bahwa partisipasi pemilih itu 93%, tahun 2004 itu 84%. Justru setelah terbuka tahun 2009 dan tahun 2014 itu 71% dan 75%. Di tahun 2019 itu juga di bawah pada tahun 2004 di mana masih menggunakan sistem proporsional tertutup. Oleh karena itu tidak ada hubungannya antara partisipasi pemilih dengan pengarahan massa ataupun hal-hal yang sifatnya mengurangi hak masyarakat sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Andi Malarangeng. Oleh karena itu, sistem proporsional yang kami ajukan ini justru sesuai dengan konstitusi dan rakyat akan lebih jelas program-program dari partai politik dalam menawarkan 5 tahun ke depan, bukan program-program personal yang dimana orang-orang hanya pengen dipilih mengandalkan popularitas dan uang dan money politik terhadap pemilih. Jadi penggerakan orang-orang ke TPS pada saat ini adalah lebih pada sistem yang tidak sesuai dengan konstitusi karena telah didistorsi oleh pertanyaan saya begini Mas Sururudin, yang Anda ajukan di permohonan itu berlaku untuk 2024 atau 2029? Tentu yang kami ajukan adalah 2024 Mbak, karena kami sekali lagi kami sudah mengajukan sejak 7 bulan lalu dan kami ajukan justru untuk pemilu tahun depan, bukan pemilu tahun 2029 karena pemilu sekarang ini menurut kami juga tidak sesuai dengan konstitusi itu sendiri. Oleh karena itu kami mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diubah. Kami juga sudah mengajukan permohonan provisi agar pemeriksaan permohonan kami dipercepat oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi dengan banyaknya pihak terkait, sekitar 15 pihak terkait, termasuk dari Partai Demokrat sendiri, yang mengajukan menjadi pihak terkait di Mahkamah Konstitusi. Sayangnya dari Partai Demokrat tidak mengajukan ahli untuk membantah kami selaku pemohon. Gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh kami ingin langsung berada di situ, tapi kemudian katanya waktu tinggal 1 menit. Saya ingin ke Bang Ray, boleh? Kami untuk itu. Saya ke Bang Ray, masih adakah harapan bahwa Mahkamah Konstitusi akan independen untuk memutuskan sistem pemilu ini yang diajukan oleh pihak pemohon? Justru kami berharap bahwa kalau saya sih melihatnya jelas sebetulnya ini sangat gitu ya. Pertama argumennya begini, kalau disebut bertentangan dengan konstitusi, tidak ada yang bertentangan dengan konstitusi, sebab jelas-jelas dalam sistem kita peserta pemilu untuk pileg itu adalah partai politik, tidak ada yang lain. Nggak, kecuali Anda mengatakan bahwa peserta pemilu itu individu, itu untuk DPD, bukan untuk pileg. Untuk pileg itu nyata-nyata konstitusi kita menggunakan partai politik lah. Oleh karena itu yang diverifikasi oleh KPU politik calon peserta pemilu, gitu loh, yang diisi nanti oleh caleg-caleg. Pertanyaan berikutnya, setelah diisi oleh caleg-caleg, mereka dipilih dengan cara apa? Satu, dengan cara memilih partainya otomatis ke calegnya. Satu, memilih calegnya yang bisa menjadi bagian dari perolehan suara partai. Jadi sama sekali pemilihan terbuka itu tidak ada yang melanggar konstitusi. Sebab yang dinyatakan dengan terbuka itu, yang dinyatakan terbuka itu ada pada cara mencop. Jadi itu kalau kita berhubungan dengan misalnya pembahasan di APBN, itu artinya satuan 3. Satuan pertamanya itu adalah partai politik. Satuan keduanya itu adalah caleg-caleg. Satuan ketiganya itu adalah cara mencoblos dan menghitung suara.
Jadi kalau kemudian MK masuk ke satuan 3, itu artinya memang MK tidak konsisten dengan Baik, Bang apa Rey. yang selama ini mereka nyatakan, bahwa kalau masuk ke elemen teknis sistem pemilu, itu diserahkan kepada pembuat kebijakan. Baik, Itulah Bang Rey, sayang makanya sekali durasi kita sudah habis. pengajuan Sebetulnya sengketa ya, terkait dengan sebetulnya banyak sekali yang masih ingin kita bahas gitu ya. Semoga nanti di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih Bang Rey, kemudian juga Bang Andi dan Mas Rudi Ciao, sudah Bang Rey. bersama kami di Prime Time News. Kita tunggu ya bagaimana nanti putusan Mahkamah Konstitusi, apakah benar-benar independen ataukah ada cawe-cawe di sana. Terima kasih, selamat malam.